Coba nih dia. Karena kalau keluar lu. Oke. Sudah. Shalom, selamat sore kepada kita semua. Berjumpa bersama kami kelompok 4 dalam wawancara singkat dalam mata kuliah Pastoral 2 yang diampu oleh dosen kami yaitu Bapak Dr. Yonatan Sumarto MTH atau yang akrab kami sapa Pujon. Untuk mengawali wawancara kita pada saat ini, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan melalui doa yang akan dipimpin oleh Haryati. Sebelum kita mulai proses wawancara kita, terlebih dahulu kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa yang pengasih, Bapa yang penuh rahmat di dalam kehidupan kami, bersyukur untuk perjumpaan pada saat ini, sekalipun dalam kondisi yang tidak lengkap kami teman-teman, namun Engkau memperkenankan kami boleh berjumpa dengan Bapak Pastor di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati proses wawancara kami, dan kiranya melalui proses wawancara ini kami pun boleh belajar akan bagaimana cara memberi persembahan dan bagaimana kami boleh belajar di dalam menjalani kehidupan ini sebagai persembahan yang hidup. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan proses wawancara kami pada hari ini, biarlah Engkau yang berperkara. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Penantara kami yang hidup, kami mengucap syukur. Amin. Ya, baik. Ya. Sebagai awal pertemuan kita saat ini, saya ingin berkata bahwa ada sebuah pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Ya, oleh karena itu ada baiknya bila kita saling mengenal terlebih dahulu. Ya, baik, mulai dari saya, perkenalkan, nama saya Gabriel Tanjung, atau biasa bisa dipanggil Riel Tanjung. Ya, saya tinggal di Perkenalkan, nama saya Clarissa Jane, boleh dipanggil Clarissa, saya tinggal di Tanjung. Kalau saya sendiri, Haryati Sandat, tinggal di Pasir Atas. Baik, ya saya sendiri Pastor Paulus ya. Saya sudah perkenalkan waktu datang pertama kali. Saya Pastor Paulus Tongli yang bertugas di Paroki Santa Teresa Rantepang. Adapun kami adalah mahasiswa IAKN Toraja yang saat ini sementara studi yaitu semester 6. Mohon bimbingan selama wawancara ini. Jadi mungkin itu perkenalan singkat dari kami semua. Ya, kami selaku mahasiswa pastor sangat merasa terhormat karena dapat bertemu dan melakukan wawancara singkat ini secara langsung, meskipun dalam pandemi COVID protokol kesehatan ya. Berterima kasih juga kepada pastor karena telah menyediakan waktu bagi kami untuk melakukan sesi wawancara ini. Ya. Seperti yang telah kami singgung tadi pastor, bahwa kegiatan wawancara ini merupakan tugas dari mata kuliah kami, yang mana kami ditugaskan untuk mewawancara beberapa denominasi gereja. Itu ada 4. Pertama yaitu gereja Toraja, gereja kami sendiri, kemudian gereja Katolik, gereja Kibait, dan gereja Pentakosta. Dan kami mendapatkan materi itu persembahan. Ya. Baik. Mulai sesi wawancara kita pada saat ini, kami ingin bertanya pertanyaan itu pertama, apa yang kira-kira terlintas dalam benak pastor bila mendengar kata persembahan? Ya, terima kasih.
Kalau di dalam pengertian gereja Katolik ya, persembahan yang paling utama itu adalah persembahan roti dan anggur yang di dalam ibadat atau dalam perayaan Ekaristi. Kalau dalam gereja Katolik itu yang dipersembahkan. Jadi persembahan itu itulah yang disebut persembahan ya, dan itu kemudian di dalam pemahaman gereja Katolik lewat perayaan Ekaristi, persembahan itu diwujudkan di mesbah, dia taruh di atas altar, yang kemudian di dalam setelah melewati doa syukur agung itu terjadi yang disebut transubstansiasi, perubahan substansi dari roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Itu pemahaman gereja Katolik tentang persembahan. Jadi pemahaman utama dalam gereja Katolik adalah bahwa roti dan anggur itu Ya, yang dipersembahkan di dalam perayaan Ekaristi. Ya. baik. Kemudian dikatakan tadi roti dan anggur. Apakah kolekte juga termasuk di dalamnya? Ya, jadi kolekte bagi gereja Katolik tidak pernah disebut sebagai persembahan. Itu disebut sebagai kolekte, pengumpulan uang. Ya. Jadi itu lebih soal pengumpulan uang, tapi itu tidak dianggap sebagai materi persembahan. Yang persembahan itu tadi itu roti dan anggur. Yang kalau uang atau kadang-kadang dalam bentuk benda natura yang lain, itu kadang-kadang padi atau ayam atau apa itu dipersembahkan orang, itu lebih soal ungkapan syukur yang dalam biasa orang sebutnya dipersembahkan kepada Tuhan. Itu lebih sebagai ungkapan syukur ya. Mungkin kalau kita bawa ke dalam paham perjanjian lama, inilah yang buah bungaran biasa ya, atau persepuluhan itu biasanya diambil dari hasil pertama yang kita ambil ketika panen, atau anak sulung ketika itu namanya ternak, itu biasanya itu dalam sebagai dipersembahkan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur. Nah itu dalam hal itu uang dan atau materi yang lain itu kalau dalam ibadat itu lebih maknanya seperti itu. Itu lebih sebagai yang saya boleh dikatakan kembalikan kepada Tuhan lewat gereja ketika saya bersyukur. Tetapi itu tidak pernah kita dalam pemahaman gereja Katolik tidak pernah itu disebut sebagai persembahan. Itu lebih pemberian sebagai ungkapan syukur, sama dengan uang itu, kolekte itu. Jadi kolekte menurut gereja Katolik hanya dipandang sebagai ungkapan syukur. Ya, pemberian sebagai ungkapan syukur. Ya. Sedangkan roti dan anggur merupakan Itu persembahan. persembahan. Ya. Makanya di dalam praktiknya uang atau apapun itu tidak pernah ditaruh di atas altar. Ya, karena yang ditaruh di atas altar itulah persembahan, dan itu roti dan anggur itu. Ya, itulah yang ditaruh di atas altar. Itulah yang persembahan. Yang lain itu hanya lebih pemberian sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan yang telah memberikan rezeki. Maaf ya, Ya. saya mau bertanya sedikit. Apakah dijalankan berapapun setiap ada ibadah di gereja, misalnya seperti ibadah hari Minggu itu, apakah juga akan dijalankan kunci persembahan, kunci untuk tanda ungkapan syukur itu, atau bagaimana Pak? Iya, di dalam ibadat-ibadat yang dilaksanakan juga ada pengumpulan dana itu dengan pundi-pundi, ya, dengan pundi-pundi. Hanya saja itu ya sebagai sebuah pemberian sukarela, ya. Jadi itu dalam ibadat memang ada diedarkan pundi-pundi untuk pemberian sumbangan itu. Jadi diedarkan melalui pundi-pundi. Ya, jadi diedarkan begitu
Ya memang selama pandemi ini menjadi sulit sekali ya, karena orang berusaha untuk tidak menyentuh barang-barang itu ya. Lalu dikembangkan di beberapa tempat, tapi kami tidak buat di sini. Itu lewat apa itu ya, lewat HP itu, barcode itu ya, di scan saja, lalu orang masukkan sebagai pengganti derma atau kolekte itu ya lewat bank. Tapi ini kan ungkapan pemberian itu kurang terungkap di sini, jadi karena langsung seperti apa itu yang tidak tampak sebagai sebuah, kan kecenderungan kita itu masih ingin seperti memberikan sesuatu yang dikumpulkan kemudian dibawa ke depan sebagai ungkapan penyerahan kepada Tuhan. Berbeda kalau cuma gini-gini nggak bisa selesai. Kayak seperti transfer. Iya, transfer saja. Ya. Jadi memang di dalam masa pandemi ini banyak hal yang berubah. Hal yang sebelumnya canggung itu sekarang itu menjadi ya di beberapa tempat ya itulah satu-satunya cara untuk memberi, bukan karena orang segan ambil dompet, pegang uang, masukkan, lalu apalagi kalau lupa bawa hand sanitizer, lalu ya itu pakai, biasanya di bangku-bangku gereja kalau di Makassar itu saya lihat ada barcode itu, orang scan saja lalu transfer gitu. Ya. Tapi kalau misalnya begini Pastor, kan kalau dalam gereja kami kan belum memakai barcode itu, tapi ada jemaat, misalnya ada jemaat yang tidak punya barcode atau yang digital seperti itu, baru memberikan persembahan. Apakah tetap disediakan kotak khusus baru dibiarkan jemaat maju baru masukkan itu? Iya. Kalau yang kayak praktik di sini tetap dalam bentuk begitu, dalam begitu. Hanya memang selalu kita anjurkan supaya masing-masing membawa hand sanitizer. Ya. Sekalipun biasa kita sediakan juga, hanya kan cuma di pintu-pintu gereja. Ya, kita tidak taruh di bangku-bangku. Iya, jadi memang masalahnya ketika orang pegang uang, ini tangannya ini yang iya, tidak steril. Apalagi kalau kami kan di dalam perayaan Ekaristi itu ada saat komuni di mana orang menerima tadi roti yang dipersembahkan sudah menjadi tubuh Kristus diterima. Nah, tangannya tadi pegang uang ini, ya. Sehingga memang biasanya lalu kita ada petugas di bangku-bangku itu semprot tangannya yang akan beri komuni supaya sekalipun efektivitas hand sanitizer kan terhadap virus kan ya, kecuali kalau dibiarkan 20 detik. Iya, itu masalah. Sehingga memang pernah kami laksanakan, tapi ini kembali ke praktik yang semula karena kita mulai tenang-tenang sekarang ini. Pernah kita laksanakan itu, kolekte itu dijalankan pada saat orang mau pulang. Ya, memang hanya itu unsur persembahan yang ada dalam pemikiran orang bahwa kalau saya memberikan itulah persembahan, itu tidak terwujud, ya. Sekalipun memang dalam pemahaman Katolik itu bukan persembahan, itu adalah pemberian sebagai ungkapan syukur. Ya, persembahan itu adalah roti dan anggur. Ya. Ini pastor, roti dan anggur itu bukan sebagai persembahan bagi dan uang itu berupa yang materi kan ada berupa tanda ungkapan syukur. Lalu adakah dasar Alkitab yang menjadi dasar Alkitabnya roti dan anggur ini? Roti dan anggur itu sebenarnya dalam pemahaman Katolik setiap perayaan Ekaristi itu adalah pengulangan kembali, ya, penghadiran kembali korban Kristus di kayu salib yang dimulai dengan perjamuan malam terakhir, ya. Nah, dalam perjamuan malam terakhir kan ada roti dan anggur, ya,
yang kemudian dikatakan Yesus mengucap berkat atasnya dan kemudian membaginya dan mengatakan, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku. Terimalah dan minumlah, inilah darahku. Nah, ini yang di dalam gereja Katolik setiap ibadat ini diulang kembali. Ya. Sehingga memang pemahaman gereja Katolik itu ada yang disebut transubstansiasi, perubahan substansi, ya, dari roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Ya, itu maknanya mengapa, dan itulah yang dikatakan persembahan. Ya. Itu adalah persembahan diri Kristus sendiri yang diterima oleh umat dan dijawab dengan ungkapan syukur itu tadi itu ya, menjadi orang baik, tapi kemudian juga saya wujudkan dengan persembahan pemberian diri itu, pemberian itu sebagai ungkapan syukur itu dalam bentuk materi. Yang punya uang dengan uang, kalau tidak punya uang ya beras 1 liter atau apa, itu orang bisa selalu berikan begitu. Ya. Berarti roti dan anggur ini setiap minggunya akan diterima oleh umat itu atau bagaimana sebagai persembahan? Bahkan ada yang terima tiap hari karena di sini selalu ada misa tiap hari. Ya, misa harian itu jam 6 pagi ya, tapi yang hadir kan sedikit, saya 30-an orang. Ya, kalau misa mingguan kan di sini kita buat 3 kali, malam minggu, minggu pagi dan minggu sore. Ya kurang lebih hadirlah 2.000 orang keseluruhannya. Ya, jadi setiap misa itu, setiap perayaan Ekaristi diterima. Oke, terima kasih. Besok kembali kita melangkah ke persembahan dalam begini kolektif. Iya. Iya. Kan dikatakan bahwa persembahan sebagai dasar ungkapan syukur tadi. Apakah gereja Katolik menekankan pentingnya persembahan kolektif ini atau tidak? Demikian juga dengan persembahan. Ya, dalam gereja Katolik persepuluhan itu tidak ada. Jadi satu-satunya penghimpunan dana itu ya kolekte itu ya, dan yang kami tekankan di situ bukan soal pemberian itu, tetapi soal ungkapan syukur. Jadi ketika kita merasa kita diberkati Tuhan, mari kita belajar untuk memberi. Ya, jadi pemberian itu memang dipahami sebagai ungkapan syukur atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Sekalipun kadang-kadang ada paham juga seperti memuja Tuhan ya. Saya berikan ini supaya Tuhan kasih saya berlipat ganda. Nah, ini yang kadang-kadang ada juga, sekalipun itu bukan yang seharusnya begitu. Tapi ada yang seperti itu. Jadi yang kami tekankan di sini adalah soal penghayatan akan rahmat Tuhan, ya rahmat yang Tuhan berikan kepada kita, yang kita terima dengan penuh rasa syukur, dan ungkapan syukur itu kita ungkapkan dengan pemberian. Nah, ini makna kolekte bagi kami itu adalah lebih-lebih soal solidaritas. Ya, karena 3 saja penggunaan kolekte ini. Ya. Yang pertama itu untuk dana sosial, yang kemudian diberikan lagi kepada mereka yang sangat membutuhkan. Yang kedua untuk keperluan ibadat, hal-hal yang perlu diadakan untuk ibadat diberi dari kolekte. Yang ketiga itu untuk penghidupan pelayan. Ya. Itu tiga hal ini, sehingga memang pemberian kepada gereja itu sebagai ungkapan syukur yang hanya digunakan untuk 3 hal. Jadi apakah selama misa berlangsung 3 pun dijalankan juga, Pastor? Prakteknya semuanya hanya 2.
satu pundi yang dipahami yang tadi itu untuk 3 tujuan tadi itu. Satu itu khusus untuk pembangunan fisik. Ya, karena kalau tadi itu satu itu dibagi 3 tadi itu kan sangat sulit ya. Sehingga kalau gereja rusak atau mau bangun gereja atau apa itu tidak ada dana. Nah, dijalankanlah kolektif kedua khusus namanya kolektif pembangunan. Ya. Jadi hanya 2 itu. Karena seperti yang saya katakan tadi, paroki ini melayani selain gereja pusat ini ada 20 gereja yang lain, berarti 21 gereja. Nah, ini tanggung jawab terhadap pembangunan gereja ini adalah tanggung jawab bersama. Jadi ketika kita kumpulkan kolektif pembangunan itu, itu kita himpun bersama-sama, lalu ada di gereja yang mana kita bangun, kita borong semua dana itu kita arahkan ke sana secara bergiliran. Gitu. Jadi hanya 2, satu kolektif yang tujuannya tadi itu ya yang dibagi 3 itu, lalu satu kolektif yang khusus untuk pembangunan. Ya. Nah, tetapi sebenarnya yang kolektif itu hanya satu ini. Hanya karena kalau kita pikir satu dan tidak ada dana untuk pembangunan, ketika kita mau bangun punya dana. Nah, kalau setiap kali kita mau mau bangun gereja, kita minta sumbangannya orang lagi, kan kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada ya. Padahal kadang-kadang ada, misalnya musim hujan ini gereja kita bocor ini, tidak mungkin kita siapa bisa menyumbang, tidak ada sumbangan ya biarkan bocor kan. Jadi diperlukan itu dana yang dikumpul secara tetap yang dipergunakan untuk pembangunan atau rehab gedung-gedung gereja yang ada. Itu dikelola, misalnya di sini terpusat di paroki ini ada semacam seksinya yang memperhatikan gedung-gedung gereja yang kami layani di sini. Masih berhubungan dengan itu, Pastor. Kalau misalnya kita ingin, kalau misalnya umat ingin memberi juga persembahan, tapi dia ada tapi dia itu misalnya tidak dalam keadaan beribadah, maksudnya ada di tempat lain begitu. Tapi mempunyai kerenduan, keinginan untuk memberikan persembahan. Dapat kira-kira itu dilakukan juga? Iya. Dan itu banyak yang laksanakan begitu. Artinya kadang-kadang cuma singgah, lalu ketemu pastor sebentar, lalu kasih sumbangan untuk gereja, itu banyak yang laksanakan. Jadi juga kan biasa kalau ada acara-acara kematian atau acara syukuran, ada sumbangan untuk gereja juga ada itu. Jadi mereka biasanya berikan sebagai itu tadi, sebagai tanda syukur atas pelayanan gereja atau peran gereja selama ini dalam hidup mereka. Itu apalagi juga ada yang misalnya mohon kepada Tuhan dan dia merasa doanya terkabul. Ya, kadang-kadang justru kalau besar ini yang diserahkan langsung, tidak lewat kotak kolektif tadi itu. Iya. Kalau kotak kolektif kan biasanya yang kecil-kecil gitu ya. Tapi orang yang merasa betul terberkati dan ingin bersyukur, biasanya itu dia justru langsung berikan cukup besar ya. Dan atau kadang-kadang dia katakan saya mau menyumbang misalnya ada gedung gereja sedang dibangun, saya mau menyumbang atapnya atau semua pintu dan jendelanya saya mau sumbang, ada yang begitu. Jadi banyak yang buat seperti itu justru yang besar-besar ya, seperti itu di luar konteks ibadat. Ya. Jadi semua kita maknai sebagai pemberian, sebagai ungkapan syukur. Ya, kemudian Pastor, tadi dikatakan persembahan hanya
persembahan itu dalam tiga. Kemudian juga apakah persembahan dalam gereja Katolik cuma khusus untuk saya ulangi pertanyaannya, apakah ada juga persembahan khusus dalam gereja Katolik yang dikhususkan untuk kepada imam, kepada pastor sendiri? Maksudnya kalau kami mohon maaf saya akan sedikit membandingkan. Kalau kami di gereja Indonesia ada dinamakan pidan saulele, artinya pemerataan gaji transport bagi para pendeta. Kalau dalam gereja Katolik bagaimana? Ya, di dalam gereja Katolik juga ada yang disebut dana gembala. Nah, dana gembala karena kita lihat ini dalam ini tadi kalau betul-betul hanya mengandalkan kolektif tadi kan kecil sekali. Ya. Lalu penghidupan imam atau pastor itu dijamin oleh umat dengan mengumpulkan khusus yang disebut dana gembala. Itu dikumpulkan lewat, kalau misalnya di kota ini kan kami bagi menjadi 11 rukun. Rukun itu ya kelompok-kelompok umat yang biasanya kalau mereka doa rumah tangga itu anggota rukun itu yang hadir ya. Di kota ini ada 11 rukun. Nah mereka juga itu kumpul dana gembala dari masing-masing kakak itu sesuai dengan kemampuan mereka. Kalau ada dikumpul, kalau tidak ada mungkin bulan depan lagi. Ini dikumpul secara khusus yang dikumpul diberikan sedekah ke paroki, ke kantor sekretariat, dan kami punya staf di sana itu yang mengumpulkan. Nah itulah yang kemudian diberikan kepada yang mengatur rumah tangga kami di sini untuk belanja, memasak, itu yang diberikan untuk keperluan belanja. Ya, jadi itu disebut dana gembala. Juga dari stasi-stasi itu kami sebut stasi, misalnya di sini ada 20 stasi yang lain, itu gereja yang lain itu sebut stasiun tempat singgah pastor kalau berkunjung di situ mengadakan ibadat, pindah lagi ke tempat lain. Nah itu juga mereka kumpul dan mereka berserahkan ke sini. Itulah yang kemudian secara dicicil untuk digunakan penghidupan kami para pastor. Nah yang tadi khusus dari kolektif itulah yang diberikan sebagai diatur oleh paroki, itu diberikan kepada masing-masing pastor itu sebagai uang transport dan keperluan pribadi. Ya. Tetapi istilah gaji kalau kami tidak ada. Ya. Hanya dijamin keseluruhan hidup kami itu dijamin, ya. Sehingga tidak perlu kami mencari-cari yang lain lagi. Pokoknya seluruh hidup kami dijamin, tetapi tidak dalam bentuk gaji. Ya, jadi kami tidak ada bilang karena dia sudah sekian lama masa kerjanya lalu naik gajinya, tidak. Ya, juga tidak ada tingkatan-tingkatan bilang golongan-golongan apa itu tidak ada. Ya, jadi kami kebutuhan itu dijamin oleh gereja. Kalau tempat tugas itu tidak bisa menjamin memenuhi kebutuhannya, lalu disuplai dari keuskupan. Ya, makanya dari setiap paroki seperti ini, tempat itu kan besok paroki ya, itu ada kewajiban menyetor dana solidaritas. Ini yang kemudian digunakan oleh keuskupan untuk menjamin hidup pastor-pastor yang tugas di tempat-tempat minus. Kan tidak semua kemampuan sama nanti tahu misalnya. Ada yang di Bokin di sana, ada di Nanggala, ada di Deri, ada di Pangala sana. Ini kemampuan umat juga tidak sama. Sehingga paroki-paroki yang tidak bisa mandiri membiayai pelayannya itu disuplai dari keuskupan. Sehingga tidak ada alasan bagi kami saya tidak mau ke sana karena saya tidak bisa hidup di sana. Tidak ada itu ya. Karena kami
di sini kan sistem mutasinya, rotasinya itu setiap 4 tahun. Setiap 4 tahun siap untuk dipindah kemanapun. Nah, kalau kebetulan saat ini saya tugas di Dantepal, mungkin beberapa tahun ke depan ya saya akan pindah ke Bokin misalnya, atau ke Sangala, atau kemana. Jadi Ya. seperti di rolling. Di rolling, ya. Dan setiap 4 tahun kami harus siap untuk di rolling. Bisa diperpanjang, tetapi biasanya rolling itu terjadi setiap 4 tahun dalam wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Lalu pastor tadi kan dibilang ada bagian kesekretariatan yang akan mengatur bagaimana biaya hidup akan pastor di sini. Lalu kalau kami di gereja Toraja itu ada seperti bendahara begitu yang akan mengelola keuangan dan keuangan itu akan dikelola. Lalu apakah di gereja Katolik juga itu memiliki bendahara yang akan mengatur Ya. keuangan? Jadi di setiap paroki dibentuklah yang disebut Dewan Pastoral Paroki. Ya, Dewan Pastoral Paroki itu ketuanya pastor sendiri. Ya, ketua umumnya pastor, lalu selain itu dibagi ada 3 ketua yang lain. Ketua bidang internal gereja, ketua bidang eksternal gereja, ketua bidang sarana prasarana, lalu selain itu ada sekretaris dan ada bendahara. Nah, lalu selain Dewan Pastoral Paroki dibentuk yang disebut Dewan Keuangan Paroki. Nah, tadi ini bendahara ini mengatur pengeluaran berdasarkan alokasi-alokasi dana yang sudah ditentukan sebelumnya. Lalu dikontrol oleh yang disebut Dewan Keuangan. Jadi setiap bulan Dewan Keuangan ini memeriksa laporan keuangan dari bendahara ini untuk melihat apakah alokasi dana ditempatkan sebagaimana mestinya. Kalau tidak harus dikoreksi lagi atau apa itu. Sudah ada alokasi dana sesuai dengan program-program kerja termasuk penghidupan pastor. Setiap bulannya diatur oleh bendahara. Dan kemudian bendahara membuat laporan yang kemudian diperiksa oleh Dewan Keuangan. Oh, jadi seperti diverifikasi begitu? Diverifikasi, ya. Kalau misalnya ada alokasi dana yang sudah ditentukan begitu, ternyata dananya tidak keluar. Nah, ini juga ada masalah. Ini ditanya kenapa ini tidak keluar dananya misalnya. Apakah dana yang tidak ada atau ini yang tidak bekerja? Nah, itu Dewan Keuangan punya tugas. Jadi di gereja Katolik juga memiliki substansi kayak kepengurusan organisasi begitu. Ya. Apakah ada program kerja yang mengatur persembahan dalam jemaat itu? Kalau yang mengatur yang namanya persembahan dalam bentuk kolektif itu tidak ada yang mengatur. Ya. Yang Dewan Pastoral itu lebih mengatur soal karya-karya pastoral ini, ya, karya penggembalaan umat ini yang antara lain dilaksanakan oleh pastor. Banyak hal yang bersifat organisasi dilaksanakan oleh seksi-seksi dalam kepengurusan itu. Tetapi yang mengurus keuangan, ya itu tadi bendahara. Ya, tetapi yang memantau atau mengurus khusus persembahan dalam bentuk uang itu ke bawah itu tidak ada pengurusnya. Jadi tidak ada program kerja yang dirancang oleh jemaat untuk mengatur persembahan selama 1 tahun ini. Nah, kita tidak pernah buat rancangan pendapatannya. Oh iya. Iya, jadi itu betul diserahkan pada kemurah hatian umat untuk memberi. Ya. Karena sekali lagi itu hal itu bukan merupakan sebuah kewajiban. Artinya kalau tidak dikumpul lalu ditagih tidak ada. Ya. Nah, jadi itu lebih betul-betul merupakan sumbangan sukarela berdasarkan kemurah hatian
masing-masing yang diberikan lewat persembahan kolektif atau pemberian langsung kepada kantor sekretariat atau ada juga yang langsung kepada pelayan, misalnya kayak pergi ke stasi-stasi, kadang-kadang ada juga yang langsung yang beli bensin atau apa. Kemungkinan pastor begini, kan dalam suatu gereja itu ada namanya, kan ada ibadah-ibadah, kemudian mungkin ada apa namanya, ibadah adat yang kalau kita misalkan seperti kita mengadakan bisa ibadah di Sangawa, kan itu jalan-jalan mengadakan ibadah, itu kan butuh biaya. Jadi bagaimana jemaat dan PPD yang ini kalau misalnya kurang, misalnya ada program demikian yang direncanakan, tapi dana tidak mencukupi. Dana maksudnya dalam hal ini persembahan kolektif. Apakah dikatakan ada pencarian dana? Ya, kadang-kadang untuk perayaan-perayaan tertentu yang butuh dana besar dibentuklah kepanitiaan. Nah, panitia ini yang bertugas untuk memikirkan sumber dananya, ya, termasuk mencari dananya. Sumber utama memang ya dana paroki, artinya yang sudah terkumpul yang ada di paroki, sumber utamanya itu. Tapi kalau dihitung bahwa kebutuhan kita itu jauh lebih besar daripada kemampuan paroki untuk biayanya, maka dibentuk kepanitiaan termasuk seksi dana di dalamnya. Nah, mereka ini mencari sumber-sumber yang lain, ya kembali lagi ke sumbangan atau pasar atau apa yang mereka buat begitu ya. Khususnya kalau misalnya mau pergi ke tempat lain, koleksi atau apa di mana butuh biaya ekstra daripada yang biasa-biasa, nah itu kelas seksi dana. Jadi kalau misalnya jemaat melihat bahwa dana ini tidak akan mencukupi, maka baru dibentuk panitia. Jadi tidak ada, maksudnya tidak ada panitia maksudnya pengurus Tetap ya tetap tidak ya soal pencarian dana. Hanya kalau jadi kalaupun ada panitia dibentuk itu kan selalu ad hoc, selalu untuk urusan itu. Misalnya mau bangun gereja, kan tidak mungkin kita bisa bangun itu berdasarkan dana yang kita kumpul selama ini, kan selalu kan jumlahnya sedikit. Nah biasanya kita bagi begini, dari paroki ada dana sekian. Misalnya bangun gereja butuh 500 juta, kita suplai dari paroki 100 juta, 400 dicari. Jadi seperti diberikan dana awal. Dana awal, ya. Lalu selebihnya mereka cari. Nah itu dibentuk panitia. Nah, mereka diberikan surat kuasa mencari dana begitulah ya, sehingga mereka dengan surat itu bisa ke umat di sini kah atau di Makassar atau di tempat lain, berdasarkan surat itu mereka kumpul dana sampai tercukupi dan mereka buat laporan pertanggungjawaban kepada para donatur. Setelah itu kalau misalnya ada sisanya, diserahkan ke paroki. Serahkan ke paroki, kalau ada sisanya nanti untuk pembangunan gereja berikut lagi. Kalau kami gereja Toraja setiap selesai panen begitu kan dilaksanakan ibadah pengucapan tahunan. Apakah di gereja Katolik juga melaksanakan ibadah pengucapan syukur tahunan ini atau bagaimana? Kadang-kadang 2 kali satu tahun. Jadi tahun itu baru-baru itu gereja Katolik buat
ucapan syukur panen Parella. Maria, Parella itu kan ada disebut pare tahunan, itu yang biasanya besar, dan Parella itu kan panen yang kedua biasanya itu ya. Itu bahkan ada yang buat 2 kali 1 tahun ya. Tapi umumnya memang 1 kali 1 tahun itu upacara perayaan ucapan syukur, ucapan syukur panen. Sekalipun di sini misalnya di kota ini mungkin tidak ada yang punya sawah di kota ini, tapi juga dibuat ucapan syukur panen karena dikatakan panen itu bukan hanya ambil dari sawah, tetapi gaji kita itu panen juga. Gitu. Iya. Jadi mereka tetap buat juga di sini sekali setahun ya. Ya. Jadi itu sama dengan yang dibuat di kolekte itu, pemberian sebagai ungkapan syukur, tetapi sekali satu tahun dibuatlah ibadat khusus untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan atas rezeki yang diterima pada tahun. Dibuat itu. Dan di situ juga persembahan itu dalam bentuk padi ada. Jadi orang memberikan dalam bentuk padi yang kemudian dilelang, uangnya untuk gereja, atau piong. Ya, piong diberikan, dilelang, uangnya untuk gereja. Ayo kasih ayam, ada yang babi. Tapi itu sama itu, jadi sebagai pemberian sebagai ungkapan syukur atas rezeki yang sudah saya terima. Ya, kemudian pastor yang itu tadi sempat di sini lelang sebagai persembahan juga. Apakah lelangnya itu dalam ibadah bisa ataukah di luar itu? Di luar. berarti diadakan di luar dari kata ibadah itu. Di luar kata itu. Jadi biasanya kan kita ibadat dulu, misa dulu. Setelah itu baru acara lelang. Tapi hasil lelangnya ini juga untuk gereja. Ya. Jadi sama dengan kolekte tadi itu untuk gereja. Jadi dananya dikumpulkan sama. Kalau ini tetap masuk dalam kata ibadah, sedangkan kayak Lelang itu ya di luar ya. Nah, nanti kacau sekali ibadat kalau Iya, iya. Luar biasa, Malini tahu. Iya, kalau lama lagi apalagi sudah tamat. Iya, sering Satu ini barang ini. Berapa kali dilelang selalu sudah tamat. ya, jadi lama baru. Iya. Ya, kita juga sebagai jemaat bilang kayak masih namanya ingin pasarapin karangan. Iya. Iya. Iya, kalau itu biasanya memang kalau misalkan syukur kalian itu terdiri dari 2 bagian. Pertama ibadat, yang kedua itu acara kebersamaan itu lelang, kemudian makan bersama. Kan biasanya kalau seperti itu syukur kalian, orang masing-masing bawa bekalnya dari rumah. Sampai di situ ya, waktu tukar-tukar bekal nih. Dibagi-bagi, kita dapat juga dari orang lain, kita kasih orang lain. Gitu. Tapi kemudian pastor yang itu lelangnya tadi, Ya. apakah hasil lelang ini tadi kemudian dibagi 2 karena dulu tadi persembahan satu kemudian satu yang juga, apakah yang tersebut itu diambil semuanya dikumpulkan kemudian dibagi 2 kemudian hasilnya lagi dibagi 3 lagi seperti itu? Ya, biasanya kalau untuk pembangunan sudah disendirikan dari awal. Jadi misalnya piong itu sudah disisihkan. Ini untuk pembangunan nanti. Ini untuk sumbangan untuk gereja. Ya, hasil lelangnya berapapun itu nanti keseluruhan itu untuk pembangunan yang ini yang tadi itu dibagi 3. Ya, sudah dipisahkan memang sebelum dilelang. Kayak biasa dia ini lelang pembangunan. Biasanya kalau dibilang lelang pembangunan banyak itu sudah tambah itu.
Karena orang tahu ini penting, kita butuh dana lebih besar. Iya, pembangunan gedung kan sekarang itu membangun gedung-gedung itu mahal. Iya. Iya, mahal, bukan juga mahal. Belum lagi kalau salah-salah harus dibongkar lagi ya. kita sih kayak mengenai kesukaan tadi sempat juga menjadi pertanyaan saya. Dulu waktu SMA sempat beberapa kali ikut ibadah di gereja Katolik di paroki, dan setiap kali ikut ibadah seperti setiap minggu juga itu pastor dari atas altar kayak memberikan anggur dan roti itu kepada umat. Dan sekarang sudah tahu bahwa ternyata itu adalah simbol persembahan. Iya, itu loh. Jadi itulah yang utama kalau dalam gereja Katolik itu yang disebut komuni itu menyambut tubuh dan darah Kristus itu. Juga setiap ibadat dihayati sebagai menghadirkan kembali kurban Kristus yang menyerahkan diri untuk umatnya. Dan itu kita terima dalam bentuk komuni tubuh dan darah Kristus yang diterima oleh Allah. Sehingga memang intinya di situ. Dan itu sebabnya juga mengapa kalau dalam gereja Katolik khotbahnya tidak terlalu panjang. Karena khotbah ini hanya mengarahkan kita untuk pertama bisa merayakan, memahami perayaan yang selanjutnya itu dalam persembahan roti dan anggur itu. Yang kedua untuk mengarahkan kita bagaimana kita bersikap di dalam hidup sehari-hari. Sehingga memang tidak boleh terlalu panjang, kami batasi itu khotbah 15 menit paling lama. Karena kalau jangan sampai khotbah berkepanjangan, nanti orang sudah bosan, tidak menghayati lagi perayaan yang intinya yang kemudian ini dalam persembahan roti dan anggur, kemudian menerima tubuh dan darah Kristus. Sehingga memang kalau sudah cukup begitu, jangan diperpanjang lagi. Mungkin sedikit Ya. ya, tapi bukankah juga kebenaran itu berarti maksudnya kita juga menjelaskan sisi apa yang saya dengar waktu masih pembahasan kemarin itu memangkah agak kurang pendalaman ini apakah bagaimana? Jadi kami bedakan antara katekese dengan khotbah. Katekese itu biasanya kami buat 2 kali 1 tahun dalam bentuk pendalaman iman. Nah, pendalaman seperti masa ini, masa prapaskah ini, setiap minggu ini kami turunkan tim ke semua gereja tadi itu untuk mengadakan pendalaman iman. Jadi itu dibuat selama kurang lebih 5 kali pertemuan ini dalam masa prapaskah ini. Nanti juga pada masa Advent, persiapan Natal, itu selama 4 pertemuan kami sebar lagi tim untuk pendalaman iman. Nah di situ memang ada pendalaman iman yang berlangsung kurang lebih 1 jam atau maksimal 1,5 jam, tidak terlalu lama. Itu dimana kita membahas tema-tema tertentu dari kitab suci. Pendalaman kitab sucinya di sana. Atau pada saat persiapan penerimaan sakramen. Nah, ada katekese-nya itu. Makanya sebelum anak-anak dibaptis, orang tuanya mendapatkan persiapan untuk menerimakan sakramen baptis pada anaknya. Nah, yang kita himpun ini dan berikan katekese itu orang tuanya. Sebelum anak untuk pertama kalinya menerima tubuh Kristus, itu komuni pertama itu. Ini kurang lebih 3 bulan itu kita himpun setiap minggu. Disitulah kita berikan keterangan ajaran gereja, kemudian dari kitab suci. Sebelum menerima sakramen krisma, CD kalau dalam
Itu juga sekitar 3 bulan kita hitung mereka. Ada setiap minggu pertemuan 1 kali. Nah, di situ lah pendalamannya kita buat di situ. Nanti lagi mau menikah, ada lagi persiapannya itu, di mana orang sebagai pasangan yang akan diberkati, kita kumpul lagi untuk adakan pendalaman. Nah, itu di kesempatan itu begitu pendalamannya. Ya. Dalam khotbah memang kita hanya memilih satu tema yang kita dalami dalam kurang lebih waktu 15 menit gitu. Sehingga tidak berkepanjangan. Ya, jadi seperti itu yang kami buat. Ya, mungkin ini yang saya mungkin sudah, mungkin ini yang terakhir dari saya. Apakah di sini ada tempat untuk kesesuaian dengan Tuhan untuk jauh Ya. soal jadi Ya. Di paroki ini kita punya 3 biara. Ya, ada biara di dalam pembangunan di situ. Ya, suster-suster yang disebut suster-suster CJD, delegasinya itu ada di sini yang mengurus asrama Lagodunjur di sini. Itu 2 suster ini ya. Lalu 1 frater biara laki-laki itu di Bolu. Ya. Yang ada gereja Toraja begitu, belok sedikit ke atas itu ada biara atas di atas ada gereja. Ya, ada 3 biara di sini. Kalau di lantai bawah saja ya. Di Makassar juga ada 2 biara, 1 biara suster, 1 biara frater. Di Letengan juga ada 2 biara. Ya. Nah, di situ ada biara suster, ada juga biara frater. berdoa yang bawah yang kalau di sini itu di situ CJD yang di jalan pembangunan ini, yang di depan ini SFIC. Ya, biasanya mereka itu beasiswa Fransiskanus, pengikut Fransiskus. Lalu yang di Bolu itu yang laki-laki itu disebut hamba-hamba Kristus, HHK. Punya pondok atau delegasi. ya, kalau disebutkan yang persembahan pastor, apakah persembahan dan jimat ini juga membiayai hidup mereka atau bagaimana? Kalau yang dibiayai dari persembahan jemaat itu pelayan, jadi yang melayani ibadat. Nah, para suster atau frater itu hidup dari karyanya. Jadi misalnya di sana di suster-suster Fransiskan SMC itu kan ada beberapa suster di sana, ada yang dari guru, ada yang ngurus asrama. Nah, dari situ kan ada gajinya mereka hidup dari situ. Ya. Tidak, dari kolektif kami tidak. Tidak cukup. Iya. Jadi mereka hidup dari karyanya. Kalau yang frater-frater di Bolu itu kan mereka dalam masa pendidikan di sini. Nah, itu mereka dihidupi dari biara lain di tempat lain di mana mereka punya sekolah, mereka punya tempat-tempat pelatihan. Ya, itu mereka dibiayai dari sana. Yang di sini kan ada 2 yang kerja di sini, 1 di kantor, 1 di mengurus kebersihan gereja. Nah, itu digaji dari yang tadi itu karena bekerja di gereja. Jadi mereka hidup dari sana. Jadi mereka memang juga hidup kan mereka mengucapkan kaum kemiskinan juga. Tidak punya apa-apa secara pribadi, tetapi hidupnya dijani oleh dia. Kalau dilihat sebenarnya
para siswa dan pelatih juga ini sebenarnya juga itu bekerja tidak hanya berdoa saja, tetapi juga bekerja seperti awak lainnya supaya bisa makan. Makanya mereka punya sekolah, mereka buka asrama. Yang tidak kerja di sekolah asrama itu mereka ada yang kerja di pertanian. Jadi mereka ada saatnya harus bekerja, ada saatnya harus berdoa. Dan mereka hidup dari situ karena tidak ada yang gaji mereka. Jadi mereka hidup dari hasil karya. Hasil karya, jadi hidup dari karya. Kalau misalnya kebetulan jadi guru, jadi gaji dari sekolah, gajinya itu dia masukkan ke biara, nanti dibagi bersama di sini. Seperti yang suster yang bekerja di sini yang saya katakan tadi ada di sekretariat, ada ngurus gereja, gaji dari gereja, gajinya itu mereka masukkan di biara, mereka pakai. Jadi semuanya ini adalah persembahan hidup ya. Mereka berusaha dengan cara hidup itu untuk menghayati cara hidup yang terdana dalam kepada Rasul ya. Jadi segala yang mereka punya dipersembahkan untuk digunakan dalam kebenaran. Jadi semua bekerja sesuai dengan profesinya. Ada yang sebagai juga misalnya super yang adalah dokter atau sebagai perawat, mereka digaji dari rumah sakit. Nah itu mereka bawa ke biaranya untuk atur. Baik, ilmu yang sudah diberikan sharing dan doa kita pada saat ini. Kami berdaya menjawab terkait dengan materi persembahan menurut pandangan dalam gereja. Terima kasih pastor atas waktunya, sudah cukup bahkan sangat terpuaskan dengan apa yang telah dari dan terpawal pengen itu semakin memperluas lagi. Saya merasa cukup. Sekian wawancara kita pada hari ini. Akhir kata dan ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pastor yang telah menyediakan waktu untuk terjadi wawancara kita ini. Juga bagi kita semua yang terlibat aktif dalam ya bila ada persembahan di situ ada persembahan. Oleh itu ada pastor hari ini. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di laci. Bila ada kata yang salah jangan simpan di laci. Kalau ada suruh di ladang bolehlah kita nanti. Kalau ada yang panjang bolehlah kita berjumpa lagi. Ya, mungkin itu Bapak Pastor cara kita pada saat ini. Terima kasih. Tuhan kiranya mendekati dalam setiap hidup. Silakan usaha dan layanan. Terima kasih. Ya, untuk menutup sesi wawancara kita pada saat ini, terima kasih kepada saudari Teresa. Untuk kegiatan wawancara pada saat ini, kita satu dalam doa kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah di sorga. Terima kasih untuk waktu, anugerah dan kesempatan yang indah ini. Kami boleh dipertemukan bersama dengan pastor di tempat ini untuk melakukan wawancara sekaligus menyelesaikan tugas di mata kuliah pastoral. Terima kasih untuk pastor yang boleh bersedia kami wawancarai saat ini. Kiranya setiap pelajaran yang boleh kami terima hari ini tidak terlalu begitu saja, melainkan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami, khususnya dalam memberikan persembahan yang benar. Kami berdoa Tuhan untuk pastor di tempat ini, Tuhan tolong dalam kehidupannya sehari-hari maupun dalam mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan di tempat ini. Kiranya hikmat kesehatan senantiasa Engkau nyatakan baginya, kiranya dapat mengangkat pelayanan dengan baik sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kami semua yang boleh hadir pada saat ini. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Kiranya nama Tuhan yang terus dimuliakan.
Jika Tuhan berkenan, kami akan berpisah dari tempat ini Tuhan untuk kembali melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Kami memohon Tuhan kiranya Roh Kudus menolong kami semua dimanapun kami berada. Bapa di sorga, ampunkan salah dan dosa kami, sambut dan sempurnakan doa kami ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih sudah berkunjung di sini. Sama, semoga sukses ya pelajarannya. Oh, sudah mengganggu. Tidak apa-apa. Kan sudah dipesan sebelumnya. Iya. Minum.